يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Jadi ya'iduhum wa yumannihim, setan itu menjanjikan kepada mereka, wa yumannihim, dan memberikan angan-angan kosong. Setan itu memberikan angan-angan kosong. Maka tidaklah apa yang dijanjikan oleh setan kecuali itu adalah tipuan belaka. Niki Pak, hati-hati nggih. Harapan palsu, janji palsu itulah yang disampaikan oleh iblis laknatullah. Dan mereka itulah akan dicampakkan, akan dimasukkan, akan disediakan untuk mereka jahanam, dan tidak ada tempat untuk kembali, untuk lari dari jahanam. Ya, mereka tidak akan menemukan jalan keluar dari neraka jahanam itu. Sedangkan orang-orang yang beriman, walladzina amanu wa 'amilus solihati, dan beramal soleh, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Orang iman amal soleh akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kekal abadi selama-lamanya. Wa'dallahi haqqo, janjinya Allah itu pasti. Dan tidak ada yang lebih pasti selain janjinya Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi qila. Niki ngoten nggih. Hati-hati niki angan-angannya setan. Wa hadza ikhbarun 'anil waqi'i fa inna syaitana ya'idu awliya'ahu wa yumannihim bi annahum faizuna fid dunya wal akhirah. Niki Pak, setan itu memberikan angan-angan palsu, janji-janji palsu. Nak kon melok setan, kamu akan bahagia hidupmu, sukses hidupmu dunia akhirat. Niku setan ngoten niku. Wa qad kadzdzaba waftara fi dzalika, tetapi janji-janji setan itu, ingat, janji-janji setan itu dusta. Yang sewu ngati-ngati nggih niki. Contoh niki, setan memberikan angan-angan palsu dan diikuti oleh manusia sampai hari ini. Napa? Jarine dosane ditebus. Gitu, enten penebusan dosa. Niku tipu daya iblis, Pak. Dan itu sampai masuk dalam kitab suci. Itu seperti itu. Tipu daya iblis laknatullah alaih. Kau nak melok. Dan itu pun seolah-olah Pak, orang yang mengikuti itu bahagia Pak hidupnya di dunia. Ya oke sing sugih kan. Gak mau oke tambah wae sing sugih. Yaitu Pak, namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik.
Padahal itu adalah tipu daya iblis laknatullah alaih. Banyak sekali Pak. Niku sing ekstrim istilahnya ngoten niku. Iblis memberikan harapan-harapan palsu. Walihada qala ta'ala, karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ama ya'iduhumus syaitanu illa ghurura," maka tidak ada yang dijanjikan setan itu kecuali tipuan belaka. Ini sama dengan firman Allah. Qala ta'ala mukhbiran an iblis yaumal mi'ad, seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Ibrahim ayat 22. Niki pada hari kebangkitan di padang mahsyar, maka iblis berkata, wa qala syaitanu lama qudiyal amru. Setan berkata ketika hari keputusan itu telah ditetapkan oleh Allah, ya, hari pengadilan, maka apa kata setan? Innallaha wa'adakum wa'dal haq, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kamu dengan janji yang benar. Loh, iblis ngomong ngoten. Wa'atukum wa fa'akhlaftukum. Aku juga menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahi janji itu kepada kalian. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan, dan saya pada hari ini tidak ada kekuasaan apa-apa buat kamu. Salahmu dhewe, fala talumuni walumu anfusakum. Ngoten. Jangan salahkan aku, tapi salahkan diri kamu sendiri. Salah kon biyen nurut karo aku. Aku gak ono urusan karo kon. Rasakno. Ma antum bi musrihi. Ma ana bi musrihikum wa ma antum bi musrihi. Niki Pak. Saya tidak bisa menolong kamu, kamu pun juga tidak bisa menolong aku. Niku Pak. Innal zalimina, ini sesungguhnya orang zalim nanti bagi mereka adalah azab yang pedih. Di dalam surat Ibrahim begitu Pak. Makanya setan kalau sudah di sana nanti lepas tangan. Mulane hati-hati Pak. Niku apa yang dikatakan setan itu fata morgana, tipuan belaka. Ketoke mawon bener. Niku tipu daya iblis laknatullah alaihi. Hari ini ngoten Pak. Wong nak ngelok iblis mara ning gone mriko Gunung Kawi. Mulai kok kono sugih tenan kan? Nggih sugih. Niku dijanjikan oleh iblis laknatullah alaihi. Tapi ingat Pak, apa yang dijanjikan iblis itu adalah tipuan. Ketoke temenan lho Pak. Lho ketok sugih tenan lho Pak. Nggih niku diuji kali Gusti Allah. Tapi besok ning akhirat ya tenan Pak. Dimbek-mbek tenan. Makane mbun rasa melok-melok ngoten niku. Hati-hati nggih, niki wong sing pengen dalam tanda petik sukses instan. Niku rupane ngoten. Termasuk Pak, sukses instan iblis niku Pak. Mbujuk wong ben korupsi. Korupsi ya ngoten. Gak kecekel. Koncone akeh. Koncone akeh. Lho temen nang donya bar korupsi sugih, Pak. Nggak perlu pitung turunan sugih. Ya iso gak kecekel ya. Tapi besok begitu hari kebangkitan kelak. Nah, pun setan akhirnya lepas tangan. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu nyalahkan aku, salahno dhewekmu dhewe.
Lha niku Pak tipu daya iblis ngoten niku. Hati-hati. Nek melo iblis ketoke sukses, ketoke berhasil. Kadang-kadang nggih ngoten, Pak. Ya. Dia mati-matian supaya jabatannya naik. Ya. Sampai golek apa itu? Ya. Napa pengasihan ben bose iki. Nah, ngoten niku. Akhire waduh, jadi zaman sakniki lho Pak enten ngoten niku. Astagfirullahaladzim. Nah, celakanya Pak, itu di institusi-institusi yang mana banyak orang yang memegang gelar apa gelar mbuh ora ngerti aku. Ya ngono lho isik gawe ngoten niku Pak. Atik di pandemi apa ngono ki. Cok bakal bareng. Astagfirullahaladzim. Supaya apa? Dapat jabatan. Naudzubillah. Niku nek arep pilihan napa-napa ngoten niku, Pak. Macam-macam. Bahkan, Pak, kalau mengikuti apa namanya? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi seolah-olah kalau tidak mengikuti mereka itu gagal. Itu sebenarnya tipu daya iblis. Kelihatannya wah nek ra melok lho iku sing pilihan gawe dukun berhasil, sing gak dek dukun gagal, gak kepilih. Nah, ngoten niku Pak. Itu tipu daya iblis begitu. Dan tipuan iblis itu betul-betul seolah-olah nyata Pak. Tanda petiknya nyata. Mulane pun nggih hati-hati zaman sakniki. Makanya Syekh Yusuf tenggene kitab Hayatus Sahabah ngoten niku Pak. Mun nyampe ini iman itu takdzibus syahadah wa tasdiqul khabar. Niku iman. Bohongkan yang tampak oleh mata. Nak ketok mripat wong melok iblis, melok dukun, melok klenik, melok anu berhasil. Itu dinafikan. Walaupun kelihatannya berhasil. Wa tasdiqul khabar, membenarkan khabar, kabar dari Allah dan Rasulnya. Titik. Ngoten Mbak, ojo koma. Titik. Nah itulah nanti orang yang berhasil. Nah, ulaika mustahsinuna lahu fima wa'adahum wa manahum ma'wahum jahannam. Mereka itulah mustahsinuna, orang-orang yang kelihatannya mendapatkan kebaikan. Mereka fima wa'adahum, terhadap apa yang dijanjikan oleh mereka iblis, yang dijanjikan oleh iblis kepada mereka, wa manahum, dan yang mereka berikan harapan-harapan kepada mereka. Jadi kelihatannya Pak baik kan, hasilnya kelihatan dan nyoto dan instan Pak, nyata instan. Itu begitu Pak. Orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan instan tidak dengan cara Allah dan Rasulnya, kelihatannya berhasil. Apa yang setan janjikan, apa yang setan iblis harapkan kepada mereka, kelihatannya tanda petik berhasil. Ulaika, mereka itu ma'wahum jahannam, tempatnya nanti justru di akhirat di dalam jahannam. Yang dunia ketok berhasil, di dunia dipuji orang, jabatannya naik, duitnya akeh, pangkatnya dukur, dapat dia. Tapi ingat, ulaika ma'wahum jahannam, mereka disediakan jahannam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai masirahum
wa ma'lahum yaumal qiyamah, tempat kembali mereka, rumah mereka pada hari kiamat ya di dalam jahanam. Wala yajiduna anha mahisa, maka tidak ada, mereka tidak menemukan, sudah di jahanam mereka tidak akan menemukan jalan keluar untuk keluar dari jahanam. Ima ay laisa lahum anha mungduhatan wala masrufan, tidak ada jalan keluar bagi mereka dari jahanam. Wala khalaso, dan tidak ada berhenti. Ya. Wala manaso, tidak ada istirahat di dalam jahanam. Ora enek mandeke, ora enek enteke. Siksane naudzubillah dari ora iso mlayu, ora dilereni siksane, ya ora mandek siksane selama-lamanya. Masya Allah. Makanya pengen dunia apa pengen akhirat, hati-hati. Pengen dunia ya melok iblis. Tapi wong-wong nggih ngoten jawabe, aku ya pengen dunia ya pengen akhirat. Wah niki Pak. Nggih. Ngendikane Imam Ghazali, wong niku nek sik pengen dunia pengen akhirat cirose imane isik nenggene pinggirane ati. Tapi nek wong pengene akhirat tok niku imane tandane wis sampai di jantung hati. Makane nek isik pengen loro iki tandane imane isik ning gone pinggiran, urung mlebu. Hati-hati. Makane riyen Sayyidina Umar niku ngoten. Ketika mau memberangkatkan pasukan itu diseleksi oleh Sayyidina Umar, termasuk seleksi niat. Akhirnya dari seleksi itu pasukan itu ditengarai niatnya gak ikhlas. Tiga orang diseleksi itu, terseleksi sekian. Jadi waktu perang Qadisiyah 20.000 melawan 200.000. 20.000 orang itu diseleksi 3 orang. Apa indikasinya niat tidak ikhlas? Menurut Umar bin Khattab, indikasinya tidak ikhlas adalah orang-orang yang memiliki niatan ganda, niat dunia plus niat akhirat. Iku ngoten. Kenapa kok di 3 orang itu dicurigai niatnya enggak ikhlas? Karena 3 orang ini pernah murtad ketika Nabi wafat. Niku ngoten. Akhirnya di briefing ulang oleh Sayyidina Umar. Akhirnya ya diberangkatkan setelah meluruskan niatnya. Dan itu menghambat kemenangan, namun ikhlas. Akhirnya perang Qadisiyah pasukan Sayyidina Umar mendapatkan kemenangan. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang tidak mengikuti iblis, tidak terpengaruh dengan janji-janji palsunya iblis yang seolah-olah nyata. Maka Allah beri kabar gembira, walladzina amanu wa amilus sholihati, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Niki Pak. Ay sodaqat qulubuhum wa amalat jawarihahum bima amaru bihi minal khairati, yakni hati mereka yakin apa yang dijanjikan Allah, anggota tubuhnya melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya, minal khairati, dari semua kebaikan, wa taraku manahu, dan mereka senantiasa meninggalkan apa yang dilarang olehnya.
Maka minal mungkaroti, dari perkara-perkara yang mungkar, maka janjinya Allah sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ay yasrifu laha haitsu sya'u wa aina sya'u. Niki nak ngendikane Ibnu Katsir, Pak. Setiap orang punya surga dan di bawah surga itu ada sungai mengalir di bawah surga. Lah niki, Pak, mengalirnya sungai itu haitsu sya'u wa aina sya'u. Sak maunya perintahmu. Lho, to nek nang swarga niku sungai niku iso diperintah, Pak. Kowe milih ngalor, nggih milih ngalor, Pak. Kowe milih ngidul ya ngidul. Ya ngoten, Pak. Niku kemana mengalir, kemudian bagaimana dia mengalir sesuai pemilik surga. Iki bosen aku kok mlakune ngalor, dikongkon ngidul. Ngoten, Pak. Teng donya nggih ngeten biasane. Wong nak gawe taman kan bosen to, Pak, kadang. Makane pote dipindah ngalor, mari ngono dipindah ngidul. Bosen. Nek surga ngoten mboten perlu mindah-mindah, dikongkon ya, Pak. Atine krentek. Kali mlaku ngidul, mlaki waku ngidul. Gawe air terjun, akhirnya langsung dadi air terjun. Mboten usah bingung repotnya. Niku teng swarga. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha abada, nanti ia akan kekal abadi di dalamnya, di dalam surga. Ai bila zawalin wala intiqalin, tidak akan bergeser dan juga tidak akan pindah darinya di surga itu. Masya Allah. Iki nak teng swarga, Pak, mboten enten bosen. Nak teng donya dijamin 100%. Teng donya niku nggone bosen. Nak teng akhirat la yabghunaha anha hiwala. Teng donya akhirat teng swarga niku mboten enten sing bosen. Nak teng donya niku bosen. Sing ning kutha bosen pengen ning desa. Sing ning desa bosen pengen ning kutha. Sing ning gunung bosen pengen delok pantai. Sing ning pantai bosen pengen munggah gunung. Lah iki ngoten iki. Ya jelas niku, Pak. Makane gak bosen. Atik bidodari ini bendino ayune tambah. Lah niki, Pak. Saya tuwa, saya ayu, dan perawan terus. Nah niki, Pak. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Istrinya perawan terus dan selama-lamanya. Nah, teng donya ora mungkin, Pak. Saya tuwa mesti saya legrek. Dol kabeh, masih disepet lho. Alah. Sepetane kena udan langsung entek wis ana donya niki. Masyaallah. Hadza wa'da minallah, ini adalah apa yang Allah janjikan. Wa'dallahu ma'lumun haqiqatun. Wa'dallahi haqqo, niki janjinya Allah itu pasti. Wa'dallahu ma'lumun haqiqatun annahu waqi'un la muhalata. Niki sama sekali tidak ada mustahil dan pasti dan jelas, itu janjinya Allah. Walihada akkadahu bil masdar, karena itu, Pak, wa'dallahi haqqo, bukan wa'dallahu haqqo tapi wa'dallahi haqqo. Jadi niki strukture wa'dallahi haqqo. Ini menunjukkan bahwa janjinya Allah itu pasti. Ini menunjukkan satu takkid ya, penekanan, jaminan dari Allah bahwa janjinya Allah itu pasti ya. Niku bentuk katane ngoten, bukan bentuk mubtada khobar, bukan bentuk fi'il fa'il, tapi bentuk idhofi ya, mudhof alaih. Lah niki bentuke wa'dallahi haqqo, itu bentuke masdar dan dijadikan terkib idhofi, menunjukkan bahwa itu adalah satu kepastian dari
Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qaulu haqqo. Tsumma qala ta'ala wa man asdaqu minallahi qila, enggak ada yang lebih benar janjinya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang pun ndak ono sapa wae sing janji sing bleset mboten enten blas nikulah janjine Gusti Allah. Nak janjine menungso oke blesete. La ahada asdaqu minhu qaulan, tidak ada seorang pun yang lebih benar ucapannya kecuali hanya Allah. Khobaron la ilaha illa huwa wala rabbu siwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia dan tidak ada zat yang patut disembah selain Dia. Makanya Rasulullah SAW yaqulu fi khutbatihi, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalam pembukaan khutbah Nabi ini membaca, sering membaca inna asdaqal hadis kalamullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nabi dulu kalau pembukaan khutbah sering membaca ini. Nggih. Niki aja dicap nggih, nek sering nggawe pembukaan niki engko salapi mboten. Oh niki hadise ngoten. Jadi aja diklaim-klaim lah. Siapapun juga napa nak nyontoh Kanjeng Nabi di dalam pembukaannya memakai ini nggih. Pokoknya Nabi di dalam khutbahnya sering membaca ini, menyampaikan ini. Sesungguhnya sebenar-benarnya berita itu adalah kalamullah. Firman-Nya Allah itu sebenar-benarnya berita. Makanya kalau berkali-kali sampaikan Quran itu adalah kebenaran absolut, tidak akan terbantahkan oleh kebenaran apapun. Walaupun ada kebenaran saintifik kalau bertentangan dengan Quran, kebenaran saintifik itu harus digugurkan karena kebenaran mutlak hanyalah Al-Quran. Niku wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk ya petunjuknya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten kan petunjuk liya, Pak. Sing petunjuk terbaik Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati, Pak, nggih. Kadang-kadang kita ini mengikuti petunjuk seseorang. Seseorang itu seorang tokoh yang hebat dan sebagainya. Tidak. Petunjuk yang baik tetap petunjuknya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ngoten. Petunjuknya orang hebat tapi disuruh berbaik-baik kepada kelompoknya saja. Padahal Nabi itu perintahnya bukan berbaik-baik pada kelompoknya. Al mukminu lil mukmini kal bunyani yasuddu ba'dahu ba'dhas. Nabi perintahnya untuk berbaik-baik kepada semua orang beriman, bahkan orang iman satu dengan yang lain itu seperti bangunan yang saling menguatkan di antara satu dengan yang lain, bukan berbaik-baik hanya pada kelompoknya. Makanya walaupun yang ngomong itu tokoh hebat sekalipun, maka yang paling baik ya tetap wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diada-adakan. Sesungguhnya perkara yang diadakan itu bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap sesat ada di neraka. Niki secara umum seperti ini. Niki disampaikan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini Pak, walaupun kelihatannya Masya Allah bagus, tapi kalau tidak sesuai dengan Kanjeng Nabi bukan bagus, itu buruk. Karena yang paling baik adalah petunjuk dari Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih ngoten mawon nggih. Ada benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.